Akhirnya setelah perjuangan panjang, adik Via di usia 5 tahun sudah hatam Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini adalah H-4 sebelum acaranya adik Via. Seperti biasa, kita sebelum berangkat ke pasar ada aja tuh ya list apa aja yang harus dibeli dan kemudian apa aja yang step by stepnya yang harus dibeli di per tiap harinya. Nah, di sini H-4 kita harus membuat semua serba bumbu-bumbuan dan juga ini ada semacam undangan kecil lah untuk teman-teman yang mau diundang. Gak banyak sih ya yang mau aku undang karena untuk acaranya sendiri itu sudah benar-benar banyak untuk anak-anaknya. Jadi hanya beberapa saja yang aku undang. Dan di sini setelah perbumbuan sudah selesai dan hari-hari selanjutnya yaitu H-3, ini aku nyiapin untuk semua bahan-bahan yang harusnya bisa dikerjakan sekarang, yaitu perlaukan yang bisa disimpan untuk bisa tinggal nyemplungin di pas hari hanya. Nah, itu tadi ada 2 ayam kampung dari Tante Yuni. Alhamdulillah Tante Yuni itu nyumbang ayam katanya untuk adik Via. Terima kasih Mami Yuni. Dia tuh mentang-mentang anaknya itu katanya mirip ya sama Mami Yuni, jadi dikasih ayam gitu ya. Semoga rezekinya lancar dan semoga Tante Yuni bisa sehat sampai lahiran nantinya. Dan ini adalah step-step by stepnya untuk ngebuat si adonan cake, ya, bumbunya cake. Dan di situ ayamnya itu utuh, ayam kampung yang sudah dipotong-potong langsung dimasak beserta mentega dan juga sedikit minyak. Setelah itu baru ditambahkan percaosan. Caosnya itu ada 2 macam apa 3 macam tadi ya, caos Del Monte, caos 3 tomat gitu ya. Itu dicemplungin semuanya. Nah, ini dia resepnya yang ngebuat cake khas Sumeneb itu beda. Jadi cake ini tuh beda dari capcay ya. Tapi cake di sini tuh memang begini cara buatnya. Untuk lauknya sendiri itu memang harus dimasak terlebih dahulu dan itu tanpa direbus ataupun tanpa dikukus. Jadi ayamnya tuh yang benar-benar utuh gitu ya. Dan ditambah lagi di sini itu ternyata mati lampu. Jadi ya udah deh kita mau ngelanjutin si udangnya ini. Ini tuh seharusnya udangnya tuh di blender gitu ya. Cuman di sini nggak tahu kenapa udah mati lampu 3 harian gitu ya. Pas siangnya nanti malamnya tuh bisa hidup. Jadi ya udah deh kita gepek-gepek aja pakai alat cobek gitu ya. Sebenarnya aku kira ini tuh udang itu agak lembut gitu walaupun mentah. Ternyata pas saat ditumbuk itu bener-bener apa ya, kayak membal gitu, kayak seperti dagingnya ayam, agak susah untuk digepreknya gitu. Jadi ya udah deh kita berdua aja dikerjain. Setelah itu tambahkan tepung terigu dan ini tuh pelembutnya pakai full murni telur. Jadi udang, telur dan tepung itu benar-benar yang enggak ada campuran air sama sekali. Dan ini setelah itu ditaruh di piping bag baru kita goreng. Kita bentuk seperti kayak mie gitu ya, kayak pangsit-pangsit kecil gitu. Dan itu udah deh langsung dipotong-potong. Nah, ini tuh hamin berapa ya? Hamin 2 kayaknya. Dan untuk adonan udangnya ini buat 2 bentuk, ada yang lebih gemuk dan juga lebih kurus. Kalau yang gemuk itu untuk cake dan yang lebih kurus itu untuk nasi goreng nantinya. Dan lanjut ini keesokan harinya. Jadi itu H-3, H-2 dan juga H-4 ya. Itu benar-benar untuk ngebuat keripik goreng, kemudian kerupuk-kerupuk dan juga bumbu-bumbu, lalu si lauk-lauknya. Jadi semua yang bisa dikerjakan, yang bisa disimpan itu dikerjakan duluan supaya nanti pas hari hanya itu nggak terlalu banyak kerjaan gitu, nggak terlalu ribet. Dan ini pas di subuh-subuhnya ini aku nyiapin untuk si apa ini ya namanya ya, kuenya, snacknya ini aku pakai yang merek apa sih namanya, Auka, roti isi gitu. Dan juga di sini juga disiapin amplop yang isinya 5 ribuan sama sih ya, kayak yang Abang Haki, Abang Sudik juga dulu amplopnya juga isi 5 ribuan. Nah, kalau di sini itu Hot Milk Qurannya memang ada ciri khasnya yaitu ada uangnya gitu ya. Dan ini yang bikin anak-anak seneng. Seharusnya ini tuh apa ada tambahan snack-snack lainnya, cuman aku mikir Via kan juga amandel juga gak baik untuk snack anak-anaknya. Jadi ya udah deh aku ngambil yang Auka aja. Sebenarnya sih mau buat agar-agar, cuman waktunya kayaknya
nutut gitu ya, karena kita itu memang kerja sendirian, ada cuma mama, adik aku gitu ya. Jadi kayaknya kurang tenaga deh kalau aku harus nambahin yang macem-macem lagi. Dan ini hari hanya aku tetap ke pasar tadi ya, dan itu mama sudah buat cake, dan hari H itu aku bener-bener beli lauk yang memang untuk digunakan untuk lauk nasi gorengnya. Jadi ini aku di sini buat 2 menu, yaitu buat cake dan juga nasi goreng Hongkong. Nah, nasi goreng Hongkong inilah yang ada banyak tambahannya. Dan itu Tante Yuni ngebelain dirinya untuk libur dari kerja hanya untuk ngebantuin di sini. Alhamdulillah, jadi ada tambahan untuk orang yang ngebantuin gitu ya. Jadi Tante Yuni berhubung nggak bisa terlalu capek, jadi ya udah deh, dia itu tugasnya cuma motong-motong doang. Dan ini Tante Nova, alhamdulillah juga sudah berapa hari Tante Nova ya ngebantuin dari acara yang kumpulan Biba terus sampai sekarang alhamdulillah Tante Nova ikut berpartisipasi untuk menyukseskan acaranya Via. Dan ini setelah masak ya, ini dia cake khas Sumeneb, ini kita langsung ngerasain, katanya mama ayo dicoba, aku ambilin piring. Loh kok mau piring? Ya udah dah sekalian aja, kapan lagi mau ngerasain cake pas hangat-hangatnya yang dari panci ya. Dan ini tuh benar-benar enak banget, top Marco top. Dan lanjut di siangnya ini kita langsung goreng nasinya. Karena nasi ini yang akan kita nanti cetak-cetak, kemudian kita hias gitu ya. Jadi memang butuh waktu yang lebih lama. Dan ini pakai kuali yang lebih besar, aku sama Tante Nova gosreng-gosreng sampai mateng. Jadi setelah mateng tuh nasi kita tambahkan bumbu pakai mentega. Setelah itu baru deh kita panaskan di atas wajan yang besar ini. Kemudian tambahkan dah sosis, bakso, dan sayur-sayuran per bawang-bawangan. Pokoknya cemplungin, dan itu benar-benar enak banget. Dan untuk suguhan seperti ini tuh biasa disuguhkan pas acara nikahan, acara selamatan gitu ya. Dan ini tuh yang bener-bener ngeluarin budget yang sangat besar daripada makanan khas lainnya gitu. Cake nasi goreng Hongkong itu bener-bener budget yang kalau boleh dibilang sih ya rating pertama dari yang lain-lainnya. Ya bisa kebayang ya berapa banyak yang dikeluarin. Tapi alhamdulillah memang ini sudah diniatkan jauh-jauh hari, dan memang pengen yang beda untuk adik Via. Kalau yang Abang Haki, Abang Sulik itu kan sudah pakai nasi goreng merah. Jadi kalau yang untuk adik Via ini pengen yang beda, karena juga adik Via gak bisa maem nasi atau sesuatu yang ada cabenya, walaupun tuh hanya sedikit, karena dia tuh bakalan kepedesan gitu ya, mungkin karena efek amandalnya juga. Dan alhamdulillah ini tuh benar-benar disukai sama adik Via. Dan di tahap packing seperti ini tuh sudah hampir sholat asar, jadi ini segera kebut buru-buru karena nanti kita akan persiapan untuk mandinya dan juga untuk ngehias temboknya gitu ya. Dan itu bener-bener serba dadakan karena gak ada planning untuk ngebuat hiasan ini, karena sudah keribetan sama tukang yang kerja di sini, kemudian ada acara lainnya gitu ya, belum lagi acara bergilirnya gitu. Jadi benar-benar ini tuh gak sesuai dengan rencana, tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar atas juga bantuannya Om Helmi dan juga Tante Nova. Dan ini menjelang detik-detik acaranya itu, alhamdulillah acaranya itu jam 4 sore, jadi pas ada waktu untuk beberes untuk masukin snack-snacknya dan juga tehnya ke dalam bingkisannya. Dan alhamdulillahnya juga ada mertua aku juga yang bantuin, juga datang sama ponakan aku, kemudian ada adik-adik aku sama Om Faidul juga yang yang ngebantuin untuk masukin ke cake gitu ya, cake ke wadahnya, dan juga adik-adik aku dan sepupu aku Tante Ana yang juga sudah ikut-ikutan bantu ya, alhamdulillah. Dan untuk acaranya next di video selanjutnya ya. Oke, sekian aja video dari aku, terima kasih untuk semua yang sudah menyukseskan acaranya Via, semoga Allah yang memberi ganjarannya dan pahalanya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.